Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari dua pertandingan. Pertandingan pertama antara Atletico Madrid versus Manchester United dari babak 16 besar Liga Champions leg pertama, sedangkan pertandingan kedua antara Liverpool versus Leeds United dari Liga Premier Inggris. Kita tahu bahwa Liverpool punya misi untuk mengejar Manchester City, dan kemenangan Liverpool atas Leeds United dengan skor 6-0 adalah kemenangan 6 kali secara berturut-turut di English Premier League, teman-teman. Sedangkan Manchester United yang kita tahu bahwa musim lalu tidak lolos dari fase grup Liga Champions harus bermain imbang dengan Atletico Madrid dengan skor 1-1 di sebuah pertandingan yang kita saksikan bahwa kedua tim mengandalkan pressing game sehingga tidak banyak peluang yang diciptakan oleh kedua tim, teman-teman. Dan saya pikir beruntung Manchester United bisa meraih hasil imbang ini karena sebetulnya secara permainan Atletico Madrid terlihat lebih meyakinkan. Dalam beberapa kali mereka bisa membuka pertahanan dari Manchester United yang memang terlihat bahwa di babak pertama koordinasi di antara para pemain Manchester United di lini pertahanan itu tidak rapi. Sedangkan bagi Liverpool kita tahu tim ini sedang on fire. Sulit sekali untuk menghentikan tim ini mencetak gol dan mereka bisa membantai Leeds United dengan skor 6-0. Kita tahu sebelumnya Leeds kalah lawan Manchester United dengan skor 2-4 ya, karena tim ini lebih suka menyerang daripada bertahan. Maka itu Leeds merupakan tim yang paling banyak kemasukan gol sejauh ini di Liga Premier Inggris, teman-teman. By the way, kita tahu bahwa dua tim ini yaitu Liverpool dan juga Leeds United juga punya keinginan untuk bisa menampilkan permainan yang indah. Maka itu kita lihat bahwa kedua tim ini mengandalkan sepak bola menyerang sesuai dengan strategi dari masing-masing pelatih, Marcelo Bielsa dan juga Klopp. Bedanya bahwa strategi dari Klopp selain juga menyerang, selain juga mengandalkan passing, juga melakukan high pressing. Sedangkan kita tahu dari Ralf Rangnick yang biasa mengandalkan pressing, kali ini juga dihadapi dengan salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini, Diego Simeone, yang juga mengandalkan passing, tapi bedanya Simeone mengandalkan passing mulai dari lini tengah dan juga di lini pertahanan timnya sendiri. Oke, saya ingin dulu membahas pertandingan pertama antara Atletico Madrid versus Manchester United. Triple B selalu memberikan informasi dari lineup kedua tim, teman-teman. Saya ingin dulu memberikan informasi lineup dari pertandingan ini. Lineup tentunya dari tim tuan rumah dulu, Atletico Madrid. Di penjaga gawang seperti biasa Jan Oblak, kemudian 3 center back Savic, Gimenez dan juga Reinildo. Dan di tengah ada Frasco, ada Llorente, ada Kondogbia, ada Herrera dan juga Renan Lodi yang bermain luar biasa bagus di pertandingan ini. Dan di depan bukan Griezmann atau Suarez, ternyata Correa dan juga Felix. Memang kita tahu sebelum pertandingan ini ada wacana dari Diego Simeone untuk mencadangkan Griezmann dan juga Suarez, dan ternyata betul itu yang dia lakukan, teman-teman. Saya siaran pertandingan ini kan dini hari tadi dan saya jelaskan bahwa ini memang merupakan game plan dari Diego Simeone. Kenapa dia pilih Correa dan juga Felix? Karena dia menginginkan pemain-pemain yang bisa melakukan pergerakan cepat tanpa bola untuk mencari ruang terbuka di pertahanan dari Manchester United, dan itu yang mereka lakukan, teman-teman. Kemudian dari Manchester United, of course, Cristiano Ronaldo main dari awal sebagai target man. Ronaldo yang merupakan mimpi buruk untuk Diego Simeone, tapi di pertandingan dini hari tadi dia hanya mendapatkan satu peluang, itu pun off target, jauh dari target yang dia incar. Kemudian ada Jadon Sancho, ada Bruno Fernandes, ada Rashford. Di tengah ini dia duet yang baru di posisi gelandang bertahan, yaitu double pivot Paul Pogba dan juga Fred. Saya tidak melihat sinergi yang baik di antara dua pemain ini sehingga Paul Pogba akhirnya perlu ditarik keluar di babak kedua. Di belakang ada Luke Shaw, Harry Maguire, Varane, dan sebuah kejutan bahwa Lindelof dimainkan di posisi fullback sebelah kanan, padahal masih ada Dalot dan juga Wan-Bissaka dan ada David De Gea. Dari jalannya pertandingan memang Atletico Madrid mengambil inisiatif membangun serangan. Mereka ingin mencetak gol secepat mungkin. Saya kan ada membuat konten preview dari match ini kan, teman-teman, dan saya jelaskan bahwa persentase dari pertandingan ini adalah 50-50. Ini adalah pertandingan yang kemungkinan besar akan berjalan ketat, dan betul itu yang terjadi. Dan saya juga menegaskan bahwa tim pertama yang mencetak gol tentu akan coba untuk mempertahankan keunggulan tersebut, dan ternyata Atletico Madrid yang mendapatkan peluang pertama. Teman-teman perhatikan deh bagaimana kosongnya ruang pertahanan sebelah kanan dari Manchester United, di mana di situ seharusnya Lindelof itu melakukan
pengawalan yang ketat karena Renan Lodi yang kali ini bermain sebagai wingback permainannya luar biasa cemerlang dan dia yang mengirimkan umpan di mana kita lihat bahwa Felix bisa melakukan pergerakan tanpa bola, Maguire tidak melihat pergerakan dari Joao Felix dan Joao Felix bisa menyundul bola dengan begitu baik, terkena tiang dalam dan menjebol gawang dari Manchester United. Memang MU coba untuk memberikan respon, tapi kesulitan dari para pemain Manchester United adalah untuk bisa membuka pertahanan dari Atletico Madrid karena para pemain Atletico itu memberikan pressing mulai dari tengah dan juga melakukan man marking di lini pertahanan. Sehingga para pemain MU memang lebih banyak menguasai bola. Possession mereka luar biasa, padahal mereka adalah tim tamu. Tapi percuma saja mau possession hingga 99%, tapi tidak bisa membuka pertahanan dari tim lawan, maka tentu yang akan didapatkan adalah 0. Nah, itu yang terjadi di babak pertama, bahwa Manchester United tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Ada 2 peluang, satu dari Ronaldo yang tadi saya katakan yang off target dan satu lagi dari Bruno Fernandes yang terkena, jika saya tidak salah terkena Savic, bola berubah arah. Sedangkan Atletico Madrid beberapa kali membangun counter attack yang begitu cepat yang hampir saja membuat mereka menambah gol. Tapi memang terlihat di sini bagaimana kurangnya koordinasi dari para pemain MU yang berada di tengah karena jarak antara Fred dan Pogba itu begitu jauh sehingga para pemain Atletico kerap kali membangun counter attack yang begitu rapi, teman-teman. Dan saya melihat bahwa pressing dari para pemain Atletico itu lebih berhasil karena mereka bisa mencegah pergerakan-pergerakan dari para pemain MU. Maka itu dua pemain kreatif MU seperti Sancho dan juga Bruno Fernandes tidak bisa memberikan kontribusi yang berarti di babak pertama. Artinya Simeone tahu apa yang dia perlu lakukan. Dia menutup yang pertama area di tengah, yang kedua dia melakukan man marking di lini pertahanan agar pemain manapun dari MU yang masuk ke lini pertahanan itu akan dikawal secara ketat dan pemain MU yang akan melakukan passing di tengah akan dicegah untuk tidak bisa memberikan passing ke pertahanan dari Atletico Madrid. And Atletico hampir saja mencetak gol kedua ketika lagi-lagi ada crossing dari Lodi yang diterima oleh Frasco, jika saya tidak salah terkena Lindelof dan terkena tiang dari De Gea. Memasuki babak kedua tentu Rangnick perlu melakukan pergantian. Pada saat saya siaran saya ditanyakan siapa kira-kira akan diganti ya. Kalau saya melihat permainan Varane tidak meyakinkan dan juga permainan dari Lindelof. Tapi kalau disuruh pilih ya mungkin saya akan pilih Varane karena saya melihat bahwa pemain ini beberapa kali juga melakukan miss passing. Tapi ternyata yang ditarik keluar akhirnya adalah Lindelof digantikan Wan-Bissaka, kemudian Matic juga masuk menggantikan Pogba karena juga saya jelaskan Pogba dan Fred chemistry-nya kurang baik, and Telles masuk menggantikan Luke Shaw. Jadi memang sepertinya Rangnick melihat bahwa kesulitan MU itu adalah untuk membagi bola dari kedua sektor fullback. Dan ada salah satu cara sebetulnya untuk MU bisa menjebol gawang dari Atletico Madrid atau membuka ruang pertahanan dari Atletico Madrid adalah mengandalkan direct passing, dan itu yang mereka lakukan di babak kedua, teman-teman. Jadi sesuai dengan perkiraan saya pada saat siaran langsung, itu yang MU lakukan beberapa kali. Bruno, bahkan Fred ya, ketika dia masuk mengirimkan umpan secara cepat ke lini depan dan akhirnya MU bisa mencetak gol. Dan memang otak serangan dari MU itu adalah Bruno Fernandes. Ketika Bruno tidak dikawal ketat, maka tentu dia akan bisa memberikan key passes ataupun assist. Dan teman-teman perlu perhatikan ada peran besar dari Fred juga memulai serangan ini, memberikan bola kepada Bruno. Bruno memberikan true pass, sayang sekali Reinildo itu tidak bisa intercept bola tersebut dan bola diterima oleh Elanga yang masuk juga sebagai pemain pengganti, bisa menyamakan kedudukan. Kita tahu Elanga menggantikan Rashford, dan seperti juga di pertandingan lawan Leeds United di Premier League, Elanga masuk sebagai pemain pengganti. Dia juga menerima umpan pada saat itu dari Bruno, dan kali ini juga dia menerima umpan dari Bruno. Dia melakukan placing yang luar biasa. Lingard juga main di match ini, and Lingard teman-teman almost scored a goal jika Oblak tidak melakukan save menjelang pertandingan berakhir. Apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini, bahwa pressing itu perlu dilakukan dengan kombinasi. Kombinasi pertama adalah pressing menutup area dan kedua adalah man marking. Itu yang dilakukan oleh para pemain Atletico sehingga para pemain Manchester United sulit sekali menciptakan peluang di match ini. Griezmann hampir mencetak gol. Jika saya tidak salah tuh tendangan dia terkena Mister Gawang ya. Griezmann masuk juga di babak kedua kan. Nah, saya menunggu sebetulnya apakah Suarez akan masuk atau tidak. Ternyata Suarez gak masuk, dan Griezmann adalah pemain yang kita tahu produktif di Champions League. Dia sudah mencetak 4 gol ya jika saya tidak salah, dan tendangannya terkena tiang. Sayang sekali jika tidak, maka Atletico kemungkinan besar akan memenangi pertandingan ini. Tapi saya pikir bahwa Atletico memberikan permainan terbaik mereka di match ini. Kita bisa melihat bahwa para pemain Atletico Madrid berhasil mencegah para pemain MU untuk menciptakan banyak peluang, tapi memang pertandingan ini berakhir imbang, dan kita tunggu saja nanti second leg yang akan dimainkan di Old Trafford bulan depan. Tentu itu juga akan berjalan sangat ketat, teman-teman, karena kita tahu kedua tim ini mengandalkan pressing game. Sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Liverpool versus Leeds United yang dimenangkan Liverpool dengan skor 6-0.
Kita tahu bahwa Liverpool ingin mengejar Manchester City di peringkat nomor 1 dan sekarang selisih poinnya teman-teman hanya 3 poin. Dan dengan kemenangan lawan Leeds ini seperti yang tadi saya katakan, Liverpool menang 6 kali secara berturut-turut. Luar biasa performance dari Liverpool, mereka tidak berhenti mencetak gol dan lagi-lagi kita melihat efektivitas Liverpool itu berada di lini depan mereka. Salah mencetak gol, Mane juga kembali mencetak gol, bahkan dua center back mereka Virgil van Dijk dan juga Matip bisa mencetak gol. Ya dengan form seperti ini, ya Manchester City juga perlu berhati-hati ya. Pep Guardiola perlu memastikan bahwa timnya akan bisa tetap meraih 3 poin dalam 2 atau 3 pertandingan ke depan agar bisa juga tetap menjaga jarak dengan Liverpool. So, in this match kita melihat dulu line up dari kedua tim teman-teman. Alisson, kemudian Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Curtis Jones, Fabinho, dan juga Thiago Alcantara. Curtis Jones played very well in this game. Saya suka sekali pemain ini, pemain muda yang masih berusia 21 tahun, perlahan-lahan mulai membaik performanya. Salah, Mane, dan Luis Diaz, seharusnya Diaz bisa mencetak gol, ada beberapa chance yang dia miss. And dari Leeds, Daniel James, Jack Harrison, Rodrigo, Klich, Rafinha, Forshaw, Firpo, kemudian Struijk, Ayling, Dallas, tiga-tiganya bermain kurang baik di match ini ya. Kemudian ada Mailer, kebobolan 6 gol, luar biasa nih ya Liverpool permainannya. Oke, from the flow of the game Liverpool memang lebih banyak menyerang. Luis Diaz seharusnya sudah mencetak gol, bisa di save oleh Mailer, dan satu lagi tendangannya itu terkena Mane sehingga bola berubah arah. Dan dari permainan Liverpool terlihat bahwa mereka lebih banyak memberikan bola kepada Salah dan Salah yang lebih banyak memberikan through pass. Kita melihat bahwa beberapa kali pergerakan Salah ini juga turun hingga ke lini tengah agar dia mendapatkan ruang gerak, agar dia bisa lepas kawalan dari para pemain Leeds United. And Robertson dan juga bersama Trent kita tahu adalah dua pemain yang aktif menyerang, dan Robertson yang coba untuk memberikan umpan ke tengah ternyata bola tersebut terkena salah satu pemain dari Leeds, jika saya tidak salah itu Stuart Dallas ya, sehingga wasit memberikan penalti dan Salah bisa menyelesaikan penalti itu dengan sempurna. Selebrasi yang biasa saja dari Salah, mungkin karena dia sudah biasa mencetak gol ya. Kita tahu bahwa Salah adalah pemain yang konsisten dalam urusan mencetak gol. And after that kita melihat berkali-kali para pemain Liverpool itu bisa menciptakan peluang dengan memberikan through pass secara cepat ke depan. Karena para pemain Leeds yang memang mengandalkan permainan terbuka, mengandalkan attacking frontal football, nah terlihat bahwa mereka sulit untuk bisa menutup pergerakan dari para pemain Liverpool yang banyak melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi ketika pemain-pemain melakukan pergerakan tanpa bola, tentu rekan lainnya perlu memberikan through pass, dan peran dari Salah cukup besar ketika dia bisa bertukaran passing dengan Matip, dan Matip bisa mencetak gol yang indah padahal dia adalah center back, tapi dia juga ikut membantu serangan karena terlihat bahwa para pemain Leeds sulit untuk bisa mengawasi pergerakan dari para pemain Liverpool. Dan setelah 2-0 saya sudah yakin nih kemungkinan besar Leeds akan dibantai nih. Dan memang ternyata itu yang terjadi, peran besar lagi dari Salah memberikan through pass dan Mane dilanggar. Mane dilanggar oleh siapa ya? Jika saya lihat nih Ayling nih jika saya tidak salah, dan kemudian Salah kembali mengkonversikan penalti dengan begitu baik ke sudut yang sama tapi tendangannya agak tinggi. Di babak kedua ada cukup banyak pergantian pemain dari Leeds tapi tidak ada perubahan yang berarti. Oke, Leeds bisa menciptakan 2 peluang sih teman-teman, dari Forshaw dan juga dari Rafinha, tapi itu adalah peluang yang tidak begitu berbahaya dan langsung mengarah ke Alisson. Dan ketika Henderson dan Milner masuk, nah ini terlihat bahwa Klopp ingin agar timnya bisa mencetak gol tambahan, dan betul itu yang terjadi karena Henderson kita tahu adalah good passer of the ball. Tapi lagi-lagi peran besar dari Salah ketika dia mendapatkan bola liar di tengah, dia memberikan reverse passing. Jadi dia sambil memutar badan memberikan passing kepada Henderson. Henderson melihat Mane yang free, and itu bukan offside. Mane bisa mencetak gol pertamanya di match ini dan gol keempat untuk Liverpool. After that, pada saat Origi masuk, wah ini terlihat nih bahwa Klopp tidak puas ya dengan skor 4-0, dan Origi biasanya ini bisa mencetak gol ya. Apalagi ketika Liverpool memang sudah mendapatkan momentum ya dalam permainan, dan akhirnya kita melihat setelah cukup banyak pertukaran passing dari belakang, Van Dijk memberikan bola kepada Henderson memberikan bola kepada Milner, dan Milner through pass, lagi-lagi through pass kepada Origi shooting bisa di save oleh Mailer, tapi bola liar tersebut mengarah kepada Mane yang bisa mencetak gol. And finally setelah 5-0 ya saya pikir udahlah selesai ini, ternyata dari corner, Andrew Robertson memberikan umpan yang begitu baik dan Van Dijk bisa mencetak gol ke-6 bagi Liverpool, dan gol pertama Van Dijk di pertandingan ini. Sebelumnya juga musim lalu jika saya tidak salah, Van Dijk juga mencetak gol ke Leeds United. Umpannya dari siapa? Juga dari Andrew Robertson ketika Liverpool musim lalu menang di kandang sendiri dengan skor 4-3. So this is a wonderful result for Liverpool ya bagi saya yang
adalah fans Arsenal. Tentu walaupun Arsenal tidak bersaing di papan atas, tapi dengan kemenangan Liverpool ini ya persaingan untuk menjadi juara di English Premier League akan semakin seru karena selisih poinnya dengan Manchester City sekarang hanya 3, teman-teman. Kita tunggu nanti bagaimana juga pertandingan final Piala Liga Inggris antara Liverpool dan juga Chelsea yang akan berlangsung akhir pekan ini, dan juga nanti kita tunggu bagaimana match selanjutnya dari Manchester City karena City sekarang perlu menang untuk kembali menjauhkan jarak mereka dengan Liverpool dan Manchester United. Kita tunggu nanti bagaimana permainan mereka di Old Trafford. Saya yakin bahwa pertandingan tersebut juga tidak akan mudah karena Atletico Madrid adalah tim yang efektif membangun counter dan kemungkinan Manchester United akan bermain menyerang di Old Trafford. So we wait for those 2 matches, sambil nanti saya akan tetap memberikan review ataupun preview dari pertandingan-pertandingan yang berlangsung di Eropa dan juga tentunya nanti di dalam negeri. No hate, only football. Salam sepak bola.